Warga dan pengendara berkerumun sesaat setelah mikrolet M04 jurusan Rawasari Salemba tertabrak lokomotif kereta. 8 penumpang selamat, seluruhnya dalam kondisi syok, sementara seorang penumpang terluka dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat angkot syarat penumpang melintas dari arah Percetakan Negara menuju Salemba. Saat di pintu perlintasan kereta api Johar Baru, tidak ada sirine dan palang pintu terbuka, membuat sopir tetap melajukan angkotnya. Naas, saat bersamaan, melintas lokomotif kereta hingga angkot tertabrak. Kencangnya benturan membuat angkot nyaris terguling. Kecelakaan diduga akibat kelalaian petugas yang tidak menurunkan palang pintu dan tidak membunyikan sirine. Barengan gitu nggak? Barengan ada banyak, tapi Grab. Lah makanya kalau saya tadi bablasin, saya nabrak Grab. Yang kelindes Grab, makanya saya banting kiri banting kanan kena patat. Kasus ini ditangani Laka Satlantas Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pasangan suami istri lansia tewas dalam kebakaran ruko di Senen, Jakarta Pusat. Bertugas di bagian ekor pesawat, 2 pramugari Jeju Air selamat dari kecelakaan. 179 penumpang tewas. Parkir liar di Monas, puluhan mobil wisatawan digembosi bannya oleh petugas. Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, kebakaran kembali memakan korban jiwa. Pasangan suami istri lansia tewas akibat kebakaran sejumlah ruko di Senen, Jakarta Pusat dini hari tadi. Kebakaran diduga akibat ledakan kompor. Kebakaran menghanguskan 4 unit ruko di Jalan Lejen Suprapto, kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar menghanguskan 4 ruko yang dijadikan warung makan, tempat tinggal, usaha sablon, dan penjual terpal. 20 unit mobil pemadam dan ratusan personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat ledakan kompor. Dalam peristiwa ini, petugas menemukan jasad lansia pasangan suami istri saat melakukan penyisiran di lokasi bekas kebakaran. Ya, korban pemiliknya ditemukan di bawah reruntuhan bangunan yang dekat warung makan. Ini suami istri, Pak? Informasi suami istri lansia yang istrinya kondisi dalam keadaan kondisi stroke. Kedua korban tidak bisa menyelamatkan diri, terjebak di tengah kebakaran. Jasad kedua korban dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi untuk menyelidiki peristiwa kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Samperin, orang tadi samperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, ruang Rektorat UIN Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten hangus terbakar pagi tadi. Kobaran api cepat membesar memicu kepulan asap pekat dari dalam gedung. Mahasiswa dan pegawai panik keluar gedung akibat kebakaran ruang rektor serta ruang wakil rektor di lantai 2 hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran dapat dipadamkan 2 jam setelah 10 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Pemirsa, gara-gara mengandalkan alat GPS untuk menunjukkan arah, mobil wisatawan asal Jakarta terguling di persawahan di Kuningan, Jawa Barat. Sementara mobil yang ditumpangi warga Bekasi terjun ke jurang saat berwisata ke Dieng, juga gara-gara mengikuti Google Maps. Mobil wisatawan terguling di persawahan Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Pengemudi dan 5 penumpang selamat setelah keluar dari kaca yang pecah.
Sebelumnya, 5 wisatawan asal Jakarta hendak berlibur di wisata di Kuningan. Belum pernah datang ke Kuningan, pengemudi mengikuti petunjuk arah melalui aplikasi. Lantaran tidak mengenal medan, mobil gagal belok di jalanan menurun terjun ke sawah. Sini nggak sih? Sebelumnya sama sekali belum tahu daerah sini dan belum pernah datang ke Kuningan, Pak. Jadi untuk strukturnya seperti apa, medan jalannya seperti apa kita belum tahu. Belum tahu. sebelumnya. Itu rencananya mau ke wisata apa tuh? Mau ke wisata yang apa? Botanika. Botanika. Oh, botanika. Mobil ditumpangi keluarga asal Bekasi hendak berwisata ke Dieng terjun ke jurang sedalam 25 meter di Batang, Jawa Tengah. Menurut pengemudi, mobil mengikuti aplikasi petunjuk arah setelah keluar dari eksit tol Kajen Pemalang. Dari aplikasi, mobil diarahkan melewati jalur Gerlang Blado Batang. Tidak paham medan jalan, ban selip hingga mobil berjalan mundur di tanjakan tebing. Pengemudi, istri dan 2 anak mereka selamat. Mobil angkutan kota terguling di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Awalnya mobil mengangkut 13 wisatawan termasuk anak-anak, berangkat dari wisata Dusun Bambu menuju dermaga Sunda. Menghindari kemacetan, sopir memilih melewati tanjakan Rugos. Saat melewati turunan tajam, sopir tak mau mengendalikan mobil karena remblong. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, nekat parkir di bahu jalan di kawasan Monas, puluhan mobil wisatawan digembosi bannya oleh petugas. Namun sayang petugas tidak mengamankan satupun juru parkir liar yang menjadi sumber masalah. Pengunjung Monas terkejut saat kembali ke mobil mereka, ternyata ban mobil dalam kondisi kempes. Puluhan mobil wisatawan yang parkir di bahu jalan ini seluruhnya digembosi petugas. Padahal mereka diarahkan parkir di bahu jalan lantaran lahan parkir di lapangan Irti Monas penuh dan membayar cukup besar. Ironis, petugas hanya menggembosi ban mobil wisatawan namun tidak ada satupun juru parkir liar yang diamankan. Mobilnya kenapa ini, Pak? Mobil kempes. Oh. Ada pemberitahuan gitu nggak, Pak? Karena apa? Ya ada. Cuman taunya tadi kempes saja. Cuman tadi karena kempes saja taunya ya. Sejumlah pengunjung pun akhirnya terpaksa mengganti ban cadangan ataupun memanggil jasa tambal ban. Para pengunjung berharap ada petugas yang mengarahkan lokasi parkir resmi yang dapat menampung banyak kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG merilis peringatan banjir rob dan gelombang tinggi di pesisir Selat Sunda hingga sepekan ke depan. Wisatawan yang hendak menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Banten diminta terus meningkatkan kewaspadaannya. Hujan deras dan angin kencang melanda Pelabuhan Merak sejak semalam hingga pagi tadi. Gelombang tinggi mengakibatkan rem dor kapal sulit berada di posisi utuh. Petugas harus menahan laju kendaraan masuk ke lambung kapal. Aktivitas bongkar muat pun terhambat. Meski penyeberangan tetap dibuka, penumpang mengaku was-was atas keselamatan perjalanan mereka. Sedikit gerimis, hujan juga ada dari perbatasan Tangerang sampai dengan Merak, hujan. Sebagai pelabuhan terpadat di Pulau Jawa, ASDP mencatat ada sekitar 363.000 orang dan 85.000 kendaraan menyeberang di Selat Sunda selama periode libur Natal. Kepadatan Pelabuhan Merak Bakauheni dipastikan masih akan terjadi hingga libur Tahun Baru. BMKG merilis peringatan potensi banjir rob dan gelombang tinggi di pesisir Selat Sunda mulai hari ini hingga 5 Januari 2025. Bahwa adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 30 Desember ini dan meningkatnya juga curah hujan di bulan Desember dan Januari ini tentunya akan berpotensi meningkatkan adanya ketinggian untuk pasang air laut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, selain melalui jalur laut, kepadatan perjalanan wisatawan berlibur juga terlihat di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Tim kami Irfan Herdiansyah melaporkan untuk Anda.
Meski perayaan dan libur Natal tahun 2024 telah usai, namun animo masyarakat untuk menggunakan kereta api jarak jauh ini masih terlihat sangat tinggi. Di Stasiun Senen ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh, khususnya ke wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Pada momen libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sekitar lebih dari 822.000 tiket atau tempat duduk. Yang sudah terjual ini sekitar lebih dari 553.000 tiket, dan untuk ketersediaan tiket pada momen libur tahun baru ini masih tersisa sekitar lebih dari 192.000 tiket. Dan tentu PT KAI Daob 1 Jakarta ini menghimbau kepada para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan jauh ini pastikan tiket dan jam keberangkatan Anda ini sudah sesuai untuk menghindari kepadatan di stasiun Senen maupun di stasiun Gambir. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Surya Wisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya soal vonis ringan yang disoroti, terpidana korupsi PT Timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Padahal BPJS Kesehatan PBI hanya untuk fakir miskin dan tidak mampu. Gratis dibiayai dari pajak yang Anda bayarkan. Gaya elit, iuran sulit. Ironisnya, kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang diperuntukkan bagi fakir, miskin, dan orang tidak mampu ternyata tidak hanya dinikmati oleh mereka yang berhak. Usai gaduh warga protes diskon vonis terpidana korupsi Harvey Muiz dari tuntutan jaksa, kini terungkap ternyata Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Sementara BPJS Kesehatan mengakui Harvey dan Sandra Dewi terdaftar sebagai penerima manfaat PBI masuk dalam kategori peserta pekerja bukan penerima upah sejak 2018. PBI ini dibiayai APBD Pemprov Jakarta dengan hak rawat inap kelas 3. Harvey dan Sandra Dewi menjadi 2 dari 96,8 juta masyarakat yang bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan gratis. Berdasarkan data Ditjen Pajak, anggaran kesehatan 73% diantaranya dibiayai dari pajak yang kita bayarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur akhir tahun, ribuan wisatawan menyerbu sejumlah kota. Di Bandung, anak-anak hingga lansia berebut naik bus wisata bandros. Sementara Pelabuhan Merak, kejenuhan penumpang dihibur oleh kehadiran cosplayer. Banyak warga ataupun wisatawan sengaja datang untuk mengikuti Bandung Tour on Bus atau bus wisata bandros. Tak hanya anak-anak, remaja bahkan lansia pun antusias menunggu bus bandros di Taman Alun-Alun Jalan Dalam Kaum Kota Kembang. Dalam sehari, di subkota Bandung menyediakan 6 bus bandros mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sengaja nunggu bandros soalnya lagi keliling kan. Terus udah naruh nama, jadi kita harus nunggu mobilnya habis soalnya. Dalam rangka apa nih, liburan juga? Dalam rangka liburan aja, ya. Liburan sama saudara-saudara gitu. Sebelumnya belum pernah naik bandros atau? Belum, sebelumnya cuma lihat aja. Jadi kan penasaran, masa warga lokal nggak naik. Mereka ini masih kecil, jadi kalau misalnya untuk naik bus pariwisata kayak gini tuh, ini hal yang baru gitu buat mereka. Jadi makanya ya udah kita ajak ke sini pas lagi liburan sekolah. Akhirnya udah untuk ikut bus kayak gini gitu. Liburan berbeda juga ditampilkan di kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten. Puluhan cosplayer memakai kostum tokoh karakter anime, virtual YouTuber, dan karakter Genshin Impact. Kehadiran cosplayer diharapkan dapat menghibur penumpang yang lelah menunggu antrean penyeberangan ke Pulau Sumatera. Di Bali, ribuan wisatawan akan berlibur ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan memadati Pelabuhan Sanir. Selama musim liburan, jumlah penumpang kapal cepat per hari rata-rata 4.300 orang. Mengantisipasi lonjakan penumpang, 26 kapal cadangan disiagakan. Tim kontributor iNews melaporkan. Seorang suami di Sukabumi, Jawa Barat tega menyiramkan air keras pada istri dan 2 anak tirinya.
Jangan kemana-mana, tetap bersama Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Ayah dan anak balitanya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat luka akibat tertimpa kanopi ambruk. Kanopi juga menimpa 4 motor. Warga Jalan Kampung Rawa 2 Kebon Jeruk, Jakarta Barat berhamburan panik saat mendengar suara gemuruh. Sebuah kanopi ambruk menimpa seorang bapak dan anak balitanya. Keduanya terluka, dilarikan ke rumah sakit akibat kepalanya tertimpa rangka besi. Kanopi ambruk juga menimpa dan merusak 4 motor yang terparkir di bawahnya. Pas dia turun baru lagi jalan dia punya itu gitu rubuh gitu. Bapaknya itu lagi gendong anak mau buang, mau beli Indomie lah gitu. Terus dia ketiban. Usai kejadian, warga membersihkan sisa material yang berserakan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan emak-emak menangis di Taman Purbawahana Tegal, Jawa Tengah. Berita ini menutup jumpa kita di siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Taman Purbawahana Tegal, Jawa Tengah. Ada apa ya? Mama berkumpul bukan untuk gibah atau jalan-jalan. Tiba-tiba mereka menangis sesenggukan berlinang air mata. Ada pula yang menangis sedikit histeris. Siapa menangis meneteskan air mata paling banyak sesuai hitungan batang korek api, dia adalah pemenang lomba. Kira-kira hal apa ya yang membuat mama menangis? Ternyata bukan...